Dalam video ini kita akan membahas mengenai menu GWI Approval, lebih tepatnya pada buat contoh laporan baru. Anda dapat mengaksesnya melalui klik GW, e-Approval, kemudian di informasi dasar, pilih buat contoh laporan baru. Nantinya Anda dapat menambahkan contoh laporan atau mengatur contoh laporan yang sudah ada. Jika ingin menambahkan baru, klik baru di bagian bawah dan atur untuk nama contoh laporannya. Selanjutnya simpan. Nah, nantinya Anda dapat mengatur untuk tampilan contoh laporan yang Anda buat. Di sini Anda dapat mengatur otorisasi, di mana dengan mengatur otorisasi Anda dapat mengatur siapa saja yang dapat mengakses contoh laporan tersebut. Jika ditampilkan sebagai otorisasi default, ini akan mengacu pada otorisasi contoh laporan. Selanjutnya di sini Anda dapat mengatur sebagai untuk otorisasi individual, di mana dapat mengizinkan dan jangan biarkan. Jika Anda atur sebagai mengizinkan, maka user tersebut atau user-user ini nantinya Anda dapat atur sebagai dia dapat mengakses contoh laporan tersebut. Dan jika diatur sebagai jangan biarkan, makanya nanti user tersebut tidak dapat mengaksesnya, seperti itu. Selanjutnya untuk tampilan ini ya, setel draft lihat waktu, jika klik pengaturan, nantinya Anda dapat mengatur seperti sisi kapan dapat melihat dokumen e-approval-nya, seperti itu, dan kapan nantinya orang yang dibagikan dapat melihat dokumen tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah pengaturan pada default contoh laporannya. Di bagian tanggal ini Anda dapat atur juga, Anda juga dapat menambahkan seperti departemen, proyek, pelanggan, barang, dan juga nomor pengajuan. Itu dapat ditambahkan ya. Kemudian jika Anda ingin atur, bisa seperti biasa dengan pilih pada bagian pengaturan dan ubah pada nama tampilannya. Selanjutnya untuk alur persetujuan, ini jika kita klik pengaturan dan di bagian default, ini Anda dapat mengaturnya secara otomatis ya. Jadi jika Anda mengatur untuk penjualan, nomor contoh laporan penjualan, Anda dapat mengatur defaultnya siapa dengan mengaturnya di sini. Jadi setiap kali Anda menginput e-approval dengan contoh laporan penjualan, nantinya akan diajukan ke user yang Anda atur di sini, seperti itu. Penyetujunya siapa, ini dapat diatur di sini. Jadi secara otomatis nanti langsung diajukan ke pengguna atau user tersebut. Selanjutnya untuk bagian tipe, jika kita klik pengaturan, nah di bagian ini nantinya Anda dapat mengatur ya tipe e-approval-nya itu apa. Kemudian di bagian cetak contoh laporan, ini nantinya adalah default template untuk tampilannya ya. Nanti dapat Anda atur juga seperti ini. Selanjutnya di bagian draft yang memerlukan persetujuan, dengan klik pengaturan Anda dapat atur kolom yang atau laporan atau slip apa yang nantinya akan muncul saat Anda menggunakan contoh laporan tersebut. Sebagai contoh, di sini saya akan mendaftarkannya sebagai penjualan ya, dan dia saya ingin jika saya menggunakan nama contoh laporan saat membuat susun rancangan, dia akan langsung muncul penjualan. Maka nanti kita dapat aturnya seperti ini. Di bagian slip kita checklist, dan di bagian kaca pembesar kita pilih penjualan seperti ini. Nah, nantinya dia akan muncul penjualan. Kita klik terapkan. Kemudian untuk yang di bagian alur persetujuan tadi ya, kita coba untuk atur pengaturan untuk penyetujunya. Kita pilih atas nama Janice. Terapkan, dan terapkan. Nah, untuk lampiran ini Anda
dapat atur ya untuk nama tampilannya. Untuk lampiran sendiri dia gunanya fungsinya sama seperti yang lain, label juga sama. Jadi hanya sebagai kolom informasi saja dan Anda tidak wajib untuk menambahkannya, seperti itu. Kita simpan. Selanjutnya, jika di bagian susun rancangan, jika saya klik penjualan, maka nanti dia akan langsung muncul penjualan baru karena tadi saya sudah atur sebagai kolom penjualan ya. Kemudian jika saya close ataupun saya input atau saya lampirkan dari penjualan, itu masih bisa. Jadi tidak harus menggunakan yang penjualan kita tadi, seperti itu, tidak harus kita input isinya. Jika sudah, nah secara otomatis untuk penyetujunya itu adalah sesuai seperti yang saya atur tadi, seperti itu. Sekian informasi yang dapat saya berikan terkait buat contoh laporan yang ada pada e-approval.